Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain alhamdulillah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua kudrah, iradah serta inayah yang masih kita terima sehingga kita bisa menjalankan setiap aktivitas yang bernilai ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Wabil khusus pada kesempatan kali ini yaitu kajian ba'da subuh sebagai kajian pembuka atau kajian perdana. Namun sebelumnya kami menginformasikan kepada jamaah live streaming semua bahwa di tengah kondisi yang kita alami saat ini, di tengah pandemik virus corona yang sedang menjangkit kita semua, Pesantren Ibnu Hajar tetap menjalankan program sebagaimana tahun-tahun sebelumnya di bulan Ramadan, yaitu menyelenggarakan berbagai kajian. Yang pertama kajian ba'da subuh, kemudian kajian sepekan Ramadan. Namun kajian tersebut dilaksanakan tidak seperti biasa. Kalau tahun-tahun sebelumnya kajian tersebut dihadiri oleh banyak orang, jamaah bisa hadir langsung ke tempat Ibnu Hajar, ke pendopo pesantren Ibnu Hajar. Namun dikarenakan kondisi yang sedang kita alami sekarang, jamaah semua hanya bisa menyaksikan lewat live streaming dari fanpage atau Facebook Ibnu Hajar Media. Mudah-mudahan itu semua tidak mengurangi rasa semangat dalam bertolabul ilmi dan juga tidak mengurangi khidmat kita kepada keilmuan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, sebagai pembuka kajian perdana pada kesempatan kali ini yang akan menyampaikan materi yaitu dari pimpinan pesantren Ibnu Hajar, Al-Ustadz Teteng Sopyan, yang akan membawakan tema atau judul keutamaan Qiyamul Ramadan. Bagi jamaah semua, kami sudah memberikan atau menyebarkan makalah yang tergabung dalam beberapa grup. Itu makalah yang akan kita bahas sekarang, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Teteng Sopyan. Untuk itu, agar lebih mengefektifkan waktu, kami persilakan kepada Al-Ustadz Teteng Sopyan untuk menyampaikan materinya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Khawati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dengan iradah dan inayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala
Tentu dalam kesempatan kali ini kita patut untuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam situasi dan kondisi yang kita alami pada saat ini. Tentu dengan semangat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam menjalani ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan pada setiap tahunnya, yaitu ibadah saum di bulan Ramadan, yang mudah-mudahan bulan yang penuh dengan berkah ini dapat kita raih, dapat kita terima, karena tentu saja tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu berkah terkecuali untuk kebaikan hambanya itu sendiri. Wabil khusus di dalam bulan Ramadan yang kali ini, maka tentu tidak sedikit orang-orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah saum saat ini, tentu dengan alasan masing-masing. Dan namun bagi orang yang bisa dan mampu untuk melaksanakannya, walaupun dalam situasi dan kondisi pada saat ini, tentu merupakan suatu anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, maka tentu ini patut untuk disyukuri. Khatiban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini merupakan hari yang kedua di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, yang mudah-mudahan kita masih diberikan kemampuan, masih diberikan kenikmatan untuk menyempatkan dalam mengisi waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, wabil khusus dalam pagi ini yang mudah-mudahan dengan diadakannya suatu kegiatan di Ibnu Hajar, kajian subuh walaupun lewat streaming, mudah-mudahan menjadi suatu berkah bagi kita semua. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang diusung pada saat ini adalah mengenai anjuran serta keutamaan dari salat malam. Maka tentu sudah kita mafhumi bahwa salat malam atau yang disebut dengan qiyamul lail pada umumnya dilaksanakan
atau satu salat yang dilaksanakan pada waktu malam, di mana para ulama tidak ada perselisihan tentang hukum daripada salat qiyamul lail itu adalah hukumnya sunat. Namun bagi salat malam itu, selain dikatakan qiyamul lail, dikatakan juga yaitu tahajud, di mana dinamakan tahajud karena memang dilakukan setelah bangun dari tidur. Juga disebut atau dikatakan witir karena melihat dari jumlahnya yang ganjil. Salat qiyamul lail bila dilaksanakan di bulan Ramadan, maka Nabi SAW menyebutnya dengan qiyam Ramadan. Sedangkan para ulama ada yang menyebutnya dengan salat tarawih. Yaitu salat yang dilaksanakan pada qiyam Ramadan atau di malam-malam Ramadan, dengan cara dan ketentuan yang khusus. Namun bila melihat dari keterangan-keterangan secara umum, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis, tidak sedikit perintah yang menganjurkan untuk memelihara, menjaga, melaksanakan dari salat sunat ini, yaitu secara umum yang disebut dengan qiyamul lail, di mana salat malam memiliki peran yang sangat penting bagi seorang muslim untuk mendapatkan suatu kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Salat malam atau qiyamul lail yang dilaksanakan pada saat orang tertidur dengan nyenyak, itu merupakan realisasi daripada bersyukur kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan tidur itu sendiri untuk istirahat dan malamnya sebagai pakaiannya. Maka dengan salat malam ini, seorang hamba akan lebih dekat kepada Tuhannya, terbuka pintu untuk diijabah doanya, serta terlimpahnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita memperhatikan beberapa ayat yang menerangkan tentang qiyamul lail, artinya anjuran, perintah untuk menegakkan, untuk melaksanakan qiyamul lail. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Insan
ayat ke-25, 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzkurisma rabbika bukratan wa asilan. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang dari malam hari. Di dalam surah Qaf ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud, dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai salat. Di dalam surah Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Akhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari ketiga ayat ini dapat dijadikan suatu dalil akan anjuran untuk melaksanakan, untuk menegakkan qiyamul lail, di mana perintah ini walaupun perintah yang hukumnya adalah sunnah, namun tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan sekali bagi umatnya untuk melaksanakan qiyamul lail, baik itu pada bulan-bulan yang lain di luar dari bulan Ramadan maupun pada bulan Ramadan secara khusus. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah juga Imam At-Tirmidzi, yang diterima dari sahabat Abdullah bin Salam, ia pernah mengatakan, lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata faji'tu binnas li amdura ilaihi falamastan battu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arabtu anna wajhahu laisa biwajhi kadzab wa kana awwalu syai'in takallama bihi an qala ayyuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wa salun nas niyamun tadkhulul jannata bis salam. Abdullah bin Salam mengatakan bahwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, maka pada saat itu orang-orang menyambut akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikabarkan akan datang ke Madinah.
begitu terdengar berita oleh orang-orang yang ada di Madinah pada saat itu akan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang sudah dinanti-nantikan pada saat itu, maka berkumpullah orang-orang untuk menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka idamkan. Maka Abdullah bin Salam pada saat itu tidak mau terlewatkan untuk menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia mengatakan, "Fajitu binnas li andura ilaihi." Maka aku pun datang sebagaimana orang-orang datang ke tempat untuk menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Palamastan bantu wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, arabtu anna wajhahu laisa biwajhi kadzab. Maka tatkala kuperhatikan, kuteliti, kulihat, kata Abdullah bin Salam, wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia mengatakan bahwa wajah Rasulullah itu bukanlah wajah yang menampakkan atau wajah pendusta. Maka yang pertama yang diterima pengajaran oleh Abdullah bin Salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu adalah ungkapan yang diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyuhan nas afsus salam, wahai orang-orang, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Wasollu, dan salatlah. Wan nasu niyamun, pada saat orang-orang sedang tidur dengan nyenyaknya. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Di dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud juga Ibnu Majah yang diterima dari sahabat Abu Hurairah, ia mengatakan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal lail fasalla wa iqadha imra'atah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu rajulan, Allah merahmati seseorang, qama minal lail, yang ia bangun pada malam hari, fasalla, kemudian ia salat, wa iqadha imra'atahu, lantas membangunkan istrinya, fa in aban tadhaha fi wajhiha alma, bila istrinya enggan maka ia memercikan air ke mukanya, tidak lain tentu saja dengan tujuan untuk membangunkan istrinya agar melaksanakan salat. Kemudian rahimallahu imra'atan, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati juga seorang istri, seorang perempuan, qamat minal lail, yang ia bangun pada waktu malam,
pas sholat kemudian ia salat, wa iqadat zaujaha kemudian membangunkan suaminya, fa in abad tadohat fi wajhil ma bila suaminya enggan, ia memercikan air ke wajahnya. Tentu saja ini merupakan tujuan tatkala mengingatkan antara suami istri untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, yaitu dengan diberikan kenikmatan tidur yang tentu saja merealisasikan dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tiada lain dengan cara melaksanakan qiyamul lail itu sendiri, yang tentu saja itu merupakan suatu ibadah yang sangat dianjurkan sekali. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun bila melihat keutamaan Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang yang melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat malam, baik itu tahajud ataupun yang disebut dengan witir, atau khusus di bulan Ramadan adalah qiyamul Ramadan atau yang disebut dengan tarawih, maka tentu saja di antara amal yang lebih utama dari salat setelah salat wajib adalah salat sunat, yaitu qiyamul lail. Berdasarkan beberapa keterangan bahwa di antara salat-salat sunat itu memiliki keutamaan tersendiri. Semacam keutamaan salat sunat rawatib, di dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa siapa yang mampu menjaga, siapa yang mampu memelihara dari salat sunat sehari semalam 12 rakaat, yaitu salat rawatib, maka ia dipastikan akan masuk surga, dakhalal jannah. Di mana ke-12 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Begitu juga tentang keutamaan qiyamul lail. Maka bagi seorang muslim yang mampu memelihara, mampu menjaganya, untuk senantiasa melaksanakan salat qiyamul lail itu, maka ia akan tergolong sebagai orang-orang yang berbuat ihsan. Ia akan mendapatkan kebaikan, ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam surah Az-Zariyat ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun ahidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal lail ma yahza'una wa bil asahari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu dengan ayat ini menunjukkan bahwa siapapun yang mampu menjaga, memelihara dari melakukan salat sunat, yaitu qiyamul lail, maka akan tergolong sebagai orang yang melakukan kebaikan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka dikatakan atau dikategorikan sebagai orang yang melakukan kebaikan karena mereka tidak lepas daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan qiyamul lail, yaitu kanu qalilan minal lail ma yahza'una wa bil asahari hum yastaghfirun. Kemudian yang kedua, bagi orang yang senantiasa menjaga, memelihara qiyamul lail, baik itu yang disebut dengan tahajud, witir, ataupun di bulan Ramadan khususnya adalah tarawih, maka tentu melihat ayat yang tercantum dalam surah Al-Furqan ayat 63, 64 akan dikategorikan sebagai hamba-hamba Allah yang abror, yang senantiasa mendapatkan pujian serta sanjungan. Di dalam ayat itu dinyatakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka tidak membalas dengan kata-kata hinaan, tetapi mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan sujud dan berdiri dalam arti melaksanakan salat. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang senantiasa menjaga, memelihara salat malam, akan dikategorikan sebagai orang yang mengimani terhadap ayat-ayat Allah. Dalam As-Sajdah dikatakan ayat ke-15, 16,
Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujjadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami itu hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya. Dan mereka tidak menyombongkan diri, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa, memohon kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tentu dengan ayat yang ini menunjukkan, dapat dipastikan orang-orang yang senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus melaksanakan qiyamul lail, itu menunjukkan orang yang benar-benar beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka selain dari itu, orang yang memelihara dan menjaga qiyamul lail, tahajud ataupun yang disebut dengan witir, akan memiliki satu sifat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarzu rahmata rabbi qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yadzakkaru ulul albab." Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain dari keutamaan-keutamaan tadi yang disebutkan dalam ayat, maka terdapat keutamaan yang lainnya, yaitu dengan melaksanakan salat malam akan terbuka pintu kebaikan. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga Imam An-Nasai dan Ibnu Majah dari Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Wahai Mu'adz, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Maka tentu saja tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu pengajaran kepada Mu'adz bin Jabal
menunjukkan suatu jalan kebaikan kepada Mu'adz bin Jabal, tentu saja itu adalah untuk kebaikan Mu'adz bin Jabal sendiri. Apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal untuk membuka pintu-pintu kebaikan? Kata Rasul, as-saumu junnatun, bahwa saum atau puasa itu merupakan tameng. As-shadaqatu tukaffirul khati'ah, sedekah itu dapat menghapus kesalahan. Wa qiyamul abdi fi zawfil lail, dan berdirinya atau melaksanakan salatnya seorang hamba di tengah malam. Maka dengan hadis ini jelas menunjukkan bahwa jalan untuk membuka kebaikan seseorang tidak lain di antaranya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Yang pertama adalah saum, yang tentu pada saat ini Allah mewajibkan saum Ramadan, maka tentu bukan hanya saum Ramadan saja yang akan menjadi tameng, tapi juga saum-saum yang lainnya, yaitu saum yang di luar dari kewajiban saum Ramadan. Maka tidak ada yang bisa menjadi tameng. Yang tentu saja yang dimaksud tameng di sini adalah penghalang dari mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa dikatakan bahwa sesuatu yang bisa menghalangi daripada azab Allah Subhanahu wa taala adalah saum itu sendiri. Rasul menyatakan dengan tegas as-saumu junnatun, bahwa saum itu akan menjadi tameng. Namun tentu saja saum yang bagaimana yang akan menjadi tameng, yang akan menjadi penghalang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja tidak ada saum yang bisa menjadikan tameng terkecuali saum yang telah disyariatkan. Maka tentu dalam melaksanakan atau dalam kaifiahnya tidak boleh terlepas daripada tuntunan juga wejangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak sedikit kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang melaksanakan saum itu sendiri, namun dari saumnya tidak menjadi tameng, dari saumnya tidak menghasilkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Karena memang dalam kaifiah atau dalam pelaksanaannya tidak mampu untuk menjaga, tidak mampu untuk memelihara daripada nilai-nilai saum itu sendiri. Memang sama menahan laparnya, memang sama dalam sahurnya, memang sama waktu berbukanya, namun tidak sama ketika nilainya. Kenapa terjadi perbedaan atau berbeda seperti itu? Maka tentu yang menjadi pembedanya adalah karena memang ada yang mampu untuk menjaga, memelihara daripada nilai-nilai saum itu sendiri, ada juga yang tidak mampu untuk menjaganya. Walaupun dilaksanakan dengan ikhlas, tapi kalau tidak bisa menjaga dari nilai-nilai saum itu sendiri, maka tentu saja itulah yang akan mengurangi sehingga saumnya tidak menjadi junnatun.
Maka saum seseorang akan menjadi junnatun, akan menjadi penghalang apabila mampu dalam melaksanakannya itu. Maka tentu saja selain didorong dengan keikhlasan, niatnya lillahi ta'ala, maka tentu bisa atau mampu menjaga daripada hal-hal yang telah dilarang, hal-hal yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW, semisal menjauhi dari perilaku-perilaku yang dapat menjerumuskan atau mengingatkan seseorang untuk melakukan suatu kemaksiatan yang disebut dengan ropas, atau perkataan-perkataan yang tidak jujur. Maka hal-hal seperti itulah yang bisa menggugurkan daripada nilai saum itu sendiri, sehingga tidak bisa menjadi junnatun, tidak bisa menjadi tameng. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, yang dikatakan kepada Mu'adz bin Jabal adalah as-sadaqah tukaffiru sayyi'ah atau khati'ah, bahwa sedekah mendermakan sebagian harta itu akan menghapus segala kesalahan, tukaffirul khati'ah. Maka yang ketiga adalah qiyamul amdi fi zawfil lail, bahwa melaksanakan salat pada waktu tengah malam itu adalah salah satu untuk mendapatkan dan mampu untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Maka selain dari itu, melaksanakan qiyamul lail dapat juga mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Amr bin Abbasah, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakun rabbul abdi fi zawfil lail akhir fa inis tata'anta an takuna mimman yadhkurullah bitilka sa'ah fakun. Dari Amr bin Abbasah, ia mengatakan bahwa aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir, fi zawfil lail akhir. Maka kata Rasul, jika kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian ingin digolongkan, ingin dikelompokkan sebagai orang-orang yang berzikir dengan cara melakukan qiyamul lail pada malam terakhir atau pada waktu akhir malam, maka kata Rasul, fakun, hendaklah engkau lakukan, karena waktu itulah waktu yang lebih memungkinkan untuk dekatnya seorang hamba kepada Robnya, juga waktu untuk terbukanya pintu diijabahnya doa seorang hamba. Bahkan di dalam keterangan yang lainnya, pada satu saat seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar
ia seorang sahabat yang ta'asi, yang tidak mau terlepas daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia senantiasa ingin mencontoh, ingin mengikuti, ingin meniru apapun yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu saat ia bermimpi, di mana pada saat itu memang sudah menjadi satu kebiasaan orang-orang manakala ia bermimpi, yang tentu saja mimpinya itu bukan mimpi yang bukan mimpi yang biasa, maka mereka senantiasa menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau mimpinya itu adalah sesuatu yang benar, apa makna dari mimpi itu sendiri? Maka yang dialami oleh Abdullah bin Umar ini sama, namun ia ada satu kekhawatiran pada dirinya. Kalau ia menceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia tidak menceritakannya, namun ia menceritakan kepada Hafsah. Karena memang Hafsah adalah boleh dikatakan sebagai bibinya dari Abdullah bin Umar itu, salah seorang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimimpikan oleh Ibnu Umar itu? Ibnu Umar bermimpi bahwa ia dibawa oleh malaikat kepada satu tempat. Disebutkan di dalam hadis itu adalah ka'anna malakaini akhadani padahaba bi ilan nar. Seolah-olah dua malaikat membawaku ke neraka. Maka tatkala diperlihatkan neraka itu ke Ibnu Umar dalam mimpinya, maka di hadis itu dikatakan, aku melihat orang-orang yang aku kenal. Siapa mereka itu? Maka tentu saja apa yang dimimpikan oleh Ibnu Umar ini bukanlah mimpi yang biasa. Namun tatkala mau menceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia enggan, tapi ia hanya menceritakan kepada Hafsah. Kemudian Hafsah menceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nikmar rajul Abdullah, sebaik-baiknya seseorang adalah Abdullah. Laukana yusolli bilail, seandainya ia mampu untuk melaksanakan qiyamul lail. Maka setelah mendengar yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abdullah bin Umar mengatakan, la yanamu minal lail illa qalila. Maka tidak ada kesempatan, atau boleh dikatakan bahwa dari malam-malam harinya Ibnu Umar tidak terlepas daripada melaksanakan qiyamul lail. Maka tentu dengan hadis ini menunjukkan seseorang akan menjadi sebagai hamba Allah yang baik bila mampu untuk menjaga, memelihara
apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, wabil khusus adalah mampu menjaga, memelihara daripada qiyamul lail itu sendiri. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan ini, walau bagaimanapun atau dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, bila seseorang hendak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ia akan berusaha untuk mendapatkan maghfirah itu karena yakin akan janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui lisan Rasul-Nya. Rasul pernah bersabda, "Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Maka siapapun yang bisa, yang mampu untuk melakukan qiyamul Ramadan, yang tidak ada dasarnya terkecuali adalah imanan, ia yakin bahwa qiyamul Ramadan itu adalah perintah dari Allah, Rasul yang memberikan contoh, Rasul yang memerintahkan. Juga diusahakan agar sesuai dalam pelaksanaannya itu dengan syariat, dengan contoh imanan wahtisaban, diusahakan dengan penuh kehusuan. Kaifiahnya tidak mau lepas daripada yang dicontohkan. Maka bila dilaksanakan seperti itu, yaitu didasari dengan keimanan, tidak mau lepas daripada contoh, atau boleh dikatakan tidak ada yang menjadi dasarnya terkecuali harus dengan dalil yang jelas. Itulah termasuk ke dalam ihtisaban. Maka ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi, janji Allah bahwa akan diampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saja dengan keterangan-keterangan yang singkat tadi menjadi suatu keyakinan dan menjadi satu dasar bagi kita semua untuk senantiasa menjaga, memelihara, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan cara melaksanakan qiyamul lail. Wabil khusus dalam bulan Ramadan ini, yaitu melaksanakan salat tarawih, yang tentu saja tadi juga sudah dikatakan bahwa siapapun yang mampu menjaga, memeliharanya berdasarkan imanan wahtisaban, maka maghfirah Allah lah yang akan diterima. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kekuatan, juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini. Mudah-mudahan kita termasuk atau juga digolongkan sebagai orang-orang yang berbuat ihsan. Itu saja yang saya dapat sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih dari doa jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Teteng Sufyan yang telah memaparkan materinya. Nah, hadirin semua, dikarenakan waktu lebih dari 1 jam gitu. Jadi untuk pertanyaan yang masuk baik ke WA maupun di kolom komentar ataupun di grup yang sudah kami buat terkait dengan kegiatan. Jadi untuk sementara waktu pertanyaan yang ada itu nanti ditampung terlebih dahulu oleh panitia, nanti di kemudian hari akan dijawab oleh Pak Ustaz. Hadirin rahimahullah, terima kasih banyak yang telah menyaksikan live streaming dari Ibnu Hajar Media. Kami ucapkan terima kasih banyak dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan dari layanan yang telah kami sajikan. Insya Allah kita bertemu kembali pada esok hari di waktu yang sama pada subuh pukul 5. Insya Allah yang akan menyampaikan materinya yaitu Ustaz Yusuf Kurniat. Nanti dengan pembahasan yang akan kami umumkan di waktu yang lain, insya Allah menyusul untuk pengumuman kajian besok. Itu mungkin yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.